Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersuna Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Harga minyak di pasaran dunia sejak Ahad 28 Maret kemarin melonjak tinggi, tembus $100 per barel. Lonjakannya ini sangat tinggi ya, hanya dalam 2 hari itu melompat naik $20 per barel. Padahal seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, bila harga minyak dunia tembus $92 per barel, pemerintah itu mempertimbangkan untuk berbagi beban dengan rakyat. Itu artinya harga BBM bersubsidi akan dinaikkan atau pilihan lainnya yang memangkas anggaran makan bergizi gratis. Namun yang dimaksud memangkas anggaran MBG itu lebih kepada fokusnya efisiensi, bukan pemangkasan anggaran besar-besaran ya. Pemangkasan difokuskan pada komponen pendukung seperti pengadaan barang, motor untuk satuan pelayanan, atau komputer. Bukan pada anggaran utama atau kualitas dan kuantitas makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan lansia. Dengan anggaran sebesar 335 triliun untuk tahun 2026 ini, makan bergizi gratis saat ini menempati peringkat terbesar pertama untuk alokasi anggaran kementerian dan lembaga. Kalau harga minyak 92 dolar per barrel, apakah itu kiamat buat kita? Enggak kan. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai 150 dolar per barrel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Jadi kita punya pengalaman mengatasi hal itu. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Kalau tadi kita menyimak pernyataan Purbaya, itu Purbaya masih kelihatan pede banget ya. Karena pada waktu Purbaya menyampaikan itu hari Jumat kemarin, tanggal 6 Maret itu harga minyak di dunia itu baru $800 per barrel. Mungkin dia tidak menduga kalau sampai dalam 2 hari naiknya sampai $20 menjadi $100 per barrel. Kita tadi juga menyimak pernyataan Purbaya, makan bergizi gratis itu bukanlah prioritas pertama, sasaran pemangkasan. Kalau toh ada pemangkasan lebih pada fokus efisiensi. Dengan begitu kita simpulkan MBG ini tetap tidak akan diotak-atik. Karena sekali lagi ini adalah program sakralnya Presiden Prabowo. Kalau sampai makan bergizi gratis itu dipangkas, apa kata dunia? Begitu kira-kira logika dari Presiden Prabowo. Tetapi sekarang ini kan pemerintahan Prabowo bukan hanya berurusan dengan dunia, tapi yang lebih penting itu berurusan dengan rakyatnya yang sedang mengalami tekanan karena krisis ekonomi. Kalau subsidi BBM itu dicabut atau setidaknya dikurangi, nah giliran nih apa kata emak-emak? Ya. Ketika berbicara pada hari Jumat, 6 Maret lalu, Purbaya mengasumsikan memang BBM naik sampai $90 per barrel, dan itu dengan asumsi perang atau kenaikan harga BBM bertahan selama 1 tahun. Dia juga bicara bahwa ini defisit mungkin sampai melebar sampai 3,6 sampai 3,7%, begitu ya. Dan dia juga merujuk pengalaman Indonesia pernah melepas subsidi dan kemudian menyebabkan harga BBM naik tinggi dan kita tetap survive sebagai bangsa gitu ya. Mari kita bahas satu persatu, karena apa sih artinya kalau defisit sampai 3,6 sampai atau 3,7% itu mungkin buat publik sekarang terlampau abstrak ya kalau kita membayangkan defisit 3,7% lah katakanlah gitu ya. Mari kita mulai dari yang terakhir dulu ya, soal harga BBM naik tinggi. Hal itu memang pernah terjadi di era pemerintahnya Presiden SBY yang pada waktu itu berpasangan dengan Yusuf Kala. Tepatnya itu tahun 2005, artinya baru 1 tahun pemerintahannya. Bahkan mungkin nggak tepat kalau disebut 1 tahun, tapi tahun pertama dari pemerintahannya gitu. Dan pada waktu itu pemerintahan SBY JK itu nekat menaikkan harga BBM itu sangat tinggi. Kalau jenis solar itu sampai 104% dan bensin naiknya 87,5%. Kebijakan itu dilakukan akibat lonjakan harga minyak dunia yang tembus sampai $150 per barel. Nanti pasti ada ngomong kan sekarang belum, nggak baru 100, belum sampai $150 gitu ya. Saat itu lonjakan harga minyak terjadi karena tingginya permintaan dari Cina dan beberapa negara lainnya. Kemudian adanya kegagalan produksi dan juga waktu itu spekulasi situasi keamanan di Timur Tengah. Itu baru spekulasi.
Kalau sekarang kan sudah terjadi ya. Dalam podcast terbarunya misalnya SBY juga bercerita bahwa dia memutuskan itu yang sangat berat, keputusan itu kata dia menaikkan BBM sangat tinggi itu, tapi kemudian dia membuat kompensasinya, yakni peluncuran bantuan langsung tunai BLT. Jadi BLT ini memang diawali di eranya SBY. Ini BLT disalurkan kepada masyarakat miskin. Ini kan pada waktu itu kenaikan harga BBM itu terjadi 2 kali pada tahun tersebut ya, yaitu Maret dan Oktober 2025, dan juga BLT-nya ada gelombang kedua. SBY pada waktu itu sukses melewati krisis dan ekonomi tumbuh. Indonesia itu kemudian bahkan masuk ke dalam negara G20, negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dan seperti kita ketahui, SBY sangat pede kemudian memasuki periode kedua. Dia bahkan meninggalkan pasangan lamanya Wapres Yusuf Kala, dan dia cukup menggandeng Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia, yang secara elektoral tidak signifikan karena SBY merasa elektabilitasnya sangat tinggi. Jadi pada waktu itu ada yang bilang bahwa dia dipasangkan dengan sandal jepit pun dia akan menang gitu ya. Dan benar, SBY Budiono itu meraih suara telak 60,8%. Padahal saat itu ada 3 pasang calon. 2 lainnya yakni Mega Prabowo sekitar 25%-an dan JK Wiranto itu 15%. Mengapa kontestasi Pilpres harus kita hitung? Ya karena sebagai politisi kita bisa memastikan hitung-hitungan dari Prabowo itu faktor kaitannya ini kebijakan MBG itu dengan elektoral itu sangat erat ya. Bayangkan kalau ambisi dari Pak Prabowo itu mewujudkan program makan bergizi gratis, itu penerima manfaatnya tembus sampai 82,9 juta. Ini kan tinggal dikalikan saja, dalam satu keluarga ada berapa jiwa. Kalau toh misalnya itu tidak semua bisa dikonversi ke voter, ke soal elektoral, tapi tetap saja angkanya itu sangat besar. Nah sekarang kita lanjutkan membahas pilihannya, cabut subsidi atau pangkas MBG, makan bergizi gratis. Kita teruskan dulu pembahasan soal MBG ya. Jumlah voter atau pemilih yang bisa dikapitalisasi Prabowo itu sangat besar. Makanya itu yang menjelaskan dia ngotot, apapun caranya program ini harus sukses. Bahkan ketika harus melanggar konstitusi karena memangkas anggaran pendidikan sampai sepertiganya, ini kan amanat konstitusi itu 20% dari APBN ya, itu dilakukan. Tetapi itu justifikasinya itu dengan kesepakatan DPR, dan DPR itu kan wakil rakyat gitu ya. Dari total 769 triliun anggaran pendidikan itu 223,5 triliun dialokasikan untuk MBG. Pemerintah jangan ngeles lagi deh soal ini ya. Ini itu hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR kok, dan itu ada perpresnya dan data-datanya sudah ditunjukkan oleh politisi PDIP ya. Sekali lagi, kalau kita bicara posisi pemerintah, seperti dikatakan oleh Pak Purbaya sebagai bendahara negara, anggaran MBG itu nggak akan diotak-atik, hanya ada fokus efisiensi pada penunjang operasional seperti kendaraan bermotor dan komputer. Jadi bukan harga proporsi yang dipangkas. Sekali lagi, itu kalau kita bicara posisi pemerintah seperti disampaikan oleh Purbaya sebagai bendahara negara. Anggaran MBG nggak akan diotak-atik. Jadi yang punya dapur-dapur SPBG masih tenang gitu ya. Yang ada hanya fokus efisiensi pada penunjang operasional seperti kendaraan bermotor, komputer, bukan harga per porsi. Sekali lagi itu penting ya, diulang lagi ya. Itu posisi Purbaya pada hari Jumat 6 Maret ketika harga minyak di pasaran dunia baru mencapai $80 per barrel. Karena asumsi APBN kan 70. Ya oke lah, hanya $10 kenaikannya. Sekarang kan sudah tembus $100 per barrel. Dan Purbaya ini kan dia tadi menjanjikan juga akan mengumumkan keputusannya nanti pada keputusan pemerintah pada hari Rabu. Rabu mendatang ini tinggal 2 hari dari sekarang ya, sekarang Senin, Selasa, Rabu. Kita akan tahu keputusannya pada hari Rabu nanti. Bagaimana dengan fluktuasi harga BBM? Apakah itu akan bertahan sampai 1 tahun? Kan Purbaya menyatakan kalau 92 dolar per barrel dan itu berlangsung selama 1 tahun. Ya ini kan itu juga bisa begitu. Oke lah $100 per barrel. Tapi apakah itu akan berlangsung lama sampai 1 tahun? Kalau kita lihat perkembangannya, ini situasinya masih tidak menentu. Kendati sekarang mengalami dieskalasi, ya, mengalami pendinginan tensi. Misalnya Presiden Trump menyatakan tidak akan mengirim pasukan ke pasukan darat. Ya, kalau pasukan darat masuk ini berarti akan ada perang
berhadapan dengan pasukan Iran, dan ini yang terjadi perang gerilya. Dan dalam sejarahnya, kalau kita merujuk pada apa yang terjadi di Vietnam dan di Afghanistan, ya Amerika nggak akan memenangkan pertempuran. Maksud saya bukan memenangkan pertempuran, memenangkan peperangan. Amerika menang pertempuran saat ini, tapi perang tidak. Dan banyak sekali pengamat geopolitik global memprediksi itu. Sekarang ini kan selain tidak akan mengirim pasukan darat, Trump juga melarang suku Kurdi. Ini sebagai proksinya untuk ikut perang, kendati sudah dipersenjatai loh Amerika, dan Kurdi juga sudah mulai siap bergerak. Kemudian dari sisi Iran, frekuensi serangan drone Iran juga mulai menurun. Tetapi sangat mungkin tensinya itu akan kembali memanas, bahkan mungkin jadi perang bubat. Karena tidak seperti dibayangkan Netanyahu dan Trump, ternyata hanya dalam hitungan sepekan, Iran itu sudah berhasil memilih pemimpin tertinggi pengganti Ali Khamenei. Dan penggantinya nggak jauh-jauh, yakni Ayatollah Mujtaba Khamenei, anak kandung dari Ali Khamenei. Pilihan itu sangat cepat dan pasti mengejutkan Israel dan Amerika Serikat. Kalau kita bandingkan dengan saat Ayatollah Khomeini, pemimpin tertinggi Iran yang pertama, wafat pada tahun 1979, itu Iran membutuhkan waktu sampai 3 bulan untuk memilih pemimpin yang baru, yakni Ali Khamenei sebagai penggantinya. Pemilihan yang sangat cepat pengganti pemimpin tertinggi Iran ini menunjukkan ini mereka sekali lagi tidak gentar menghadapi ancaman Israel dan Amerika Serikat, dan kekuatan Iran itu masih terkonsolidasi. Jadi tidak dibayangkan ada kelompok-kelompok garis keras dari Garda Revolusi yang misalnya menolak. Itu kita nggak mendengar kabarnya itu. Nah, padahal Trump mengaku ini kan dia sudah menyiapkan sejumlah nama. Berapa yang disiapkan Trump? Itu katanya ada 3 nama ya, menggantikan Khamenei. Banyak yang berspekulasi ya kemungkinan ini anak dari sah Iran yang ada di pelarian di Amerika yang mungkin akan disiapkan begitu ya. Nah, Menteri Pertahanan Israel namanya Israel Katz ya. Jadi dia bukan Menhan Israel Katz, bukan, tapi Israel Katz nama Menteri Pertahanannya ya. Dia mengancam akan membunuh siapapun pengganti Ali Khamenei. Penunjukan yang cepat oleh majelis ahli, ini yang terdiri dari 8 orang terhadap Khamenei, menunjukkan pertama, strategi Amerika Serikat tidak bersama dengan Israel menerapkan strategi potong kepala ular itu tidak berhasil. Karena kan mereka melakukan serangan secara akurat di pemukimannya, di komplek perumahan dari Ali Khamenei, dan menyebabkan Ali Khamenei bersama dengan panglima tertinggi dari pasukan Garda Revolusi itu kan juga tewas di situ ya. Selain itu kan juga putri, menantu, dan cucunya juga ikut tewas di situ. Jadi strategi potong ular itu tidak berhasil karena kepalanya udah muncul yang baru lagi sekarang ya. Tewasnya Khamenei ternyata tidak membuat gentar dan menghentikan perlawanan Irak, dan mereka dengan cepat menunjuk penggantinya. Yang kedua, sudah dipastikan Mujtaba Khamenei, Ayatollah Mujtaba Khamenei ini akan menjadi sasaran pembunuhan berikutnya oleh Israel dan Amerika Serikat, seperti dikatakan oleh Menteri Pertahanan Israel tadi. Kalau toh katakanlah mereka ini, Amerika dan Israel, berhasil kembali menewaskan Mujtaba Khamenei, maka ini kita bisa duga mereka bisa dengan cepat menunjuk penggantinya dan perlawanan akan terus berlanjut. Banyak stok pemimpin lain, ada nama-nama lain seperti Larijani dan sebagainya yang disebut-sebut bahwa dia sebenarnya juga cukup sebagai tokoh di belakang layar yang siap untuk menggantikan itu. Jadi artinya dengan dipilihnya Mujtaba Khamenei ini menunjukkan mereka tidak ke krisis pemimpin gitu ya. Apa artinya? Kalau itu terjadi, ya kalau kemudian Israel itu berhasil bersama dengan Amerika membunuh kembali Mujtaba Khamenei, ya instabilitas di kawasan dan dampaknya secara global akan terus berlanjut. Itu artinya kita harus bersiap menghadapi harga minyak yang terus naik dan APBN kita akan kian tertekan. Sejumlah ekonom memperhitungkan setiap dolar kenaikan harga minyak dunia, maka pemerintah itu harus merogoh kocek 10 triliun rupiah. Artinya dengan patokan harga $70 per barrel di APBN kita, maka kalau sekarang ini harganya sudah $100 per barrel, berarti pemerintah harus menambah subsidi 300 triliun. Ini kan angka gede banget di tengah situasi kita juga sedang mengalami defisit ya. Saat ini pemerintah mengalokasikan 318,88 triliun untuk subsidi BBM, energi, dan pupuk. Bisa dibayangkan berapa defisit anggaran APBN kita, karena saat ini saja kita sudah sampai bulan Februari defisit APBN sudah tembus 135 triliun. Jadi kalau pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi dan
bersamaan dengan itu MBG juga tetap dipertahankan, ya harus bersiap APBN jebol ratusan triliun, dan itu artinya harus menambah utang baru. Sementara bila menambah utang baru dan nilai tukar rupiah melemah, maka beban pemerintah itu akan makin berganda. Jadi pilihannya sekali lagi dengan asumsi bahwa makan bergizi gratis itu nggak boleh diotak-atik segala macam big tabu, maka ya seperti dikatakan oleh Purbaya, kita berbagi beban dengan masyarakat. Artinya apa? Harga BBM bersubsidi akan dicabut atau setidaknya karena subsidinya dikurang, ya harganya akan naik tinggi juga. Pertanyaannya, apakah pemerintahan Prabowo itu bisa melewati krisis seperti era SBY? Apakah indikator-indikator mikro maupun makroekonomi kita sama dengan pada eranya SBY? Saya kira ini penting dipelajari oleh pemerintahnya Prabowo. Nah, karena seperti dikatakan oleh SBY kan dia pada waktu itu mengkompensasinya dengan bantuan langsung tunai BLT. Berapa banyak BLT yang harus disiapkan pemerintah? Karena sekarang kan sudah berjalan juga BLT itu. Kalau karena kenaikan harga BBM sangat tinggi, maka ini kan angka kemiskinan dipastikan akan bertambah. Sekarang ini kan banyak orang yang disebut near poor atau hampir miskin. Jadi dengan sekarang, dengan situasi sekarang dipastikan akan banyak bertambah orang-orang yang tadinya dekat dengan kemiskinan itu akan menjadi miskin. Nah, mereka ini semua butuh BLT yang juga akan jumlahnya bertambah jauh lebih banyak. Jadi ini benar-benar dilema besar bagi pemerintahnya Prabowo itu bila dia tetap mempertahankan program MBG. Nah, apapun kondisi geopolitik global, berapapun tinggi harga minyak di pasaran dunia, dan bagaimanapun kondisi perekonomian rakyat Indonesia, tidak boleh MBG itu dipangkas. Jadi sekali MBG, tetap MBG. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.